Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih bicara tentang pernikahan perceraian. Kadang-kadang ada seseorang yang mudah sekali ambil keputusan untuk bercerai karena merasa bahwa masalah antara ia dengan istri atau suaminya sudah demikian rumit dan sudah diusahakan berbagai macam cara, ternyata tidak ada solusi. Namun perceraian selalu berdampak sangat luas, bukan hanya kedua orang yang bersangkutan, namun ada mertua, ada orang tua, ada anak-anak. Dampaknya sangat luas dan bisa membuahkan dampak yang sangat tragis untuk anak-anak. Bisa saja anak laki, anak perempuan, mereka memutuskan, aku juga tidak mau menikah kalau pernikahan hanya akan menghasilkan perceraian atau mengakibatkan perceraian. Saya tidak akan punya seorang suami, saya tidak mau bersuami karena saya melihat bagaimana menderitanya mama saya. Saya juga tidak mau punya seorang istri karena saya melihat bagaimana menderitanya papa saya. Itu bisa saja menjadi dampak atau akibat dari suatu perceraian. Atau bahkan juga menanamkan satu nilai bahwa perceraian itu hal yang lazim, kemudian anak-anak juga akan kemudian hari kalau ada masalah akan mengambil keputusan perceraian adalah solusinya. Nah, inilah dampak yang kadang-kadang tidak terfikirkan secara mendalam oleh kedua orang yang bersangkutan yang mengambil keputusan untuk bercerai atau menceraikan istrinya ataupun suaminya. Memang kebenaran firman Tuhan telah memberikan penegasan, atau Tuhan Yesus sendiri memberikan penegasan bahwa sejak semula pernikahan itu dibangun oleh Allah, tidak dirancangkan untuk terjadinya suatu perceraian. Tapi perceraian bisa terjadi oleh karena manusia memilih untuk mengambil jalannya sendiri atau untuk memutuskan didasarkan atas kebijaksanaannya sendiri dan tidak memegang apa yang Tuhan perintahkan, yaitu apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi manusia mengatakan tidak boleh bukan berarti tidak bisa. Ternyata perceraian bisa dan bahkan difasilitasi dengan adanya surat cerai. Oleh karena itu, sekalipun kekecualian suatu alasan untuk menyebabkan perceraian bisa terjadi, banyak kali manusia mengambil kekecualian itu sebagai peluang mengambil keputusan untuk bercerai. Tetapi lupa dampak yang sangat luar biasa bukan hanya kepada mereka berdua, tapi juga kepada orang tua, kepada mertua, dan juga kepada anak-anaknya. Karena itu, perceraian harus berusaha sedapat mungkin untuk dihindari. Saya ingin memberikan penegasan kelanjutan. Yesus menegaskan memang barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau perceraian itu terjadi, ini diizinkan atau terbuka kecuali karena perzinahan. Jadi kalau ada perzinahan, perceraian bisa saja terjadi. Namun pernikahan kemudian untuk seseorang yang diceraikan itu juga akan menghasilkan perzinahan. Jadi perceraian mau tidak mau kemudian akan menghasilkan satu perzinahan. Tetapi apa pengertian dan definisi perzinahan menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus? Kalau seseorang menceraikan istrinya atau suaminya karena perzinahan, kemudian dia menikah lagi, belum tentu pernikahan itu uh, tidak dihasilkan melalui perzinahan juga. Mengapa demikian? Karena berdasarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, perzinahan bukan saja terjadi atau sudah dinyatakan terjadi kalau seseorang telah melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan istri atau bukan suaminya. Tapi ketika seseorang melihat orang lain dan menginginkan dalam hatinya, sudah dinyatakan sebagai suatu perzinahan. Oleh karena itu, kalau terjadi perceraian karena perzinahan, lalu seseorang yang menceraikan istri atau suaminya karena perzinahan menikah, pernikahan yang terjadi secepat kemudian bukan berarti tidak dilewati melalui perzinahan. Karena apa? Sebelum seseorang menceraikan istri, mungkin sudah ada keinginan dari hatinya tentang sosok pribadi atau orang lain untuk memilikinya, berarti sudah terjadi perzinahan. Oleh karena itu berhati-hatilah. Jangan mengambil kekecualian sebagai kesempatan untuk bercerai. Bagaimanapun usahakan, upayakan sedemikian rupa supaya tidak bercerai dengan istri atau suamimu dengan alasan apapun termasuk perzinahan. Memaafkan, mengampuni jauh lebih elegan,
Dan itu memang cara hidup Kristiani. Tuhan Yesus Kristus